Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'd. Para asatiz, wabil khusus kepada jajaran direksi Tursina Islamic International Islamic Boarding School, para wali santri, wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita membicarakan satu topik yang sangat penting, yaitu topik tentang al-iqab atau topik tentang at-ta'dzib bidh-dharbi, ya, memukul tapi diniatkan untuk memberikan pengadaban, atau biasanya dalam kajian parenting dikenal dengan disciplinary spanking atau corporal punishment. Satu metode yang menarik. Nanti kita lihat beberapa negara menganggap spanking ini sebagai sesuatu yang ilegal. Bahkan ada 53 negara sebenarnya yang sudah melarang, tapi sebagian menganggap sebagai sesuatu yang oke-oke saja, dan sebagian yang lain mengambil jalan tengah, diperbolehkan tapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nanti bagaimana Islam, apakah memang hukuman secara fisik itu diperkenankan di dalam pendidikan, termasuk baik pendidikan yang ada di dalam keluarga kita dan terutama di dalam sekolah. Spanking, misalnya menjewer, mencubit, atau bahkan memukul bagian misalnya pantat, mohon maaf, atau bagian tubuh yang lain dari anak didik kita, adakah itu bagian yang juga diperkenankan di dalam ajaran keagamaan kita? Saya ingin mengawali dari kesadaran dulu bahwa apakah akar dari moralitas? Di dalam kajian akhlak atau moralitas, setidaknya kita mendapati ada 3 teori yang berkembang di dunia saat ini yang membicarakan tentang asal-usul dari moralitas pada setiap orang. Yang pertama, alirannya disebut dengan aliran empirisis. Aliran empirisis ini atau disebut dengan aliran yang mendasarkan kepada empirisme, menyatakan bahwa moralitas itu kita dapatkan dari childhood learning, dari proses belajar anak-anak itu sendiri. Jadi upbringing mereka, ya, yang dari sana dia belajar, kemudian mengenal apa baik dan buruk, itulah yang menjadikan dia menjadi memiliki moral. Yang pertama, ada 3 aliran yang berkenaan dengan akar dari moralitas. Yang pertama adalah aliran empiris. Kaum empirisis ini meyakini bahwa moralitas itu berasal dari childhood learning. Pembelajaran kita di masa kecil tentang apa itu moral, baik dan buruk, nilai, itu akan menentukan moralitas orang. Karena itu, childhood learning menjadi sangat penting bagi kaum empirisis. Yang kedua adalah aliran rasionalis, yang melihat bahwa moralitas itu sebenarnya dibentuk secara rasional melalui pengalaman hidup masing-masing orang. Kalau misalnya kemudian dia disakiti, dan dia tahu rasanya bahwa disakiti itu tidak menyenangkan, maka kemudian dari situ secara rasional seorang anak akan mengerti bahwa menyakiti adalah sesuatu yang buruk dan menyayangi adalah sesuatu yang baik. Karena itu moralitas direduksi hanya sebagai proses rasional yang dialami oleh manusia. 2 aliran ini sebenarnya bertentangan satu sama lain. Yang satu percaya bahwa moral itu dibentuk oleh eksperimentasi, sementara yang satu moral dibentuk oleh rasionalisasi. Aliran ketiga adalah aliran nativis yang meyakini bahwa moralitas seseorang itu sebenarnya sesuatu yang sudah innate, sudah ada di dalamnya sejak dia lahir. Ya, jadi manusia pada dasarnya sudah tahu baik dan buruk. Kalau kita perhatikan di mana posisi Islam, posisi Islam melihat moralitas itu sebenarnya lebih dekat kepada nativis.
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, menciptakan diri kita, hati kita, bukan dengan sesuatu yang kosong. Allah sudah memberikan fitrah di dalam diri kita. Allah berikan sebagaimana Al-Quran menyatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seorang anak, seorang murid, sebenarnya dalam hatinya Allah sudah karuniakan dia kemampuan fitrah, hanif, dia tahu baik dan buruk. Maka sebenarnya dengan pemandangan ini, pendidikan sesungguhnya adalah bagaimana memaksimalkan apa yang sudah ada di dalam diri seorang anak. Maka aliran empirisme dan rasionalisme bukan seluruhnya salah. Dia digunakan untuk empowering, untuk memaksimalkan apa yang sesungguhnya sudah diberikan Allah di dalam hati anak-anak kita. Dengan itulah kita berpikir bahwa anak-anak kita sesungguhnya adalah pasti anak-anak yang baik. Karena setiap anak telah diberikan fitrah oleh Allah SWT, telah diberikan kemudahan dia untuk condong kepada kebaikan, yang dalam istilah agama disebut dengan hanif atau hunafa. Oke. Corporal punishment atau memukul ini tidak saja sebenarnya berkaitan dengan slapping misalnya, menampar, mencubit, atau memukul bagian fisik, tapi juga masuk misalnya meminta seorang anak untuk memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang tidak disenangi, ya, atau memakan misalnya saus yang pedas atau hot pepper misalnya, yang merica, sebagai bentuk-bentuk hukuman yang dalam kajian pendidikan ini disebut dengan corporal punishment, hukuman yang menyakiti fisik yang dimaksudkan untuk melahirkan kedisiplinan. Jadi tujuannya adalah lita'dib atau untuk disiplin. Nah, mari kita lihat apa yang pelaksanaan corporal punishment secara umum dulu. Banyak orang tua menganggap bahwa memukul anak atau memberikan hukuman fisik kepada anak adalah the fastest and the most effective way. Ya, cara yang paling cepat dan paling efektif untuk merubah behavior dari seorang anak, perilaku dari anak. Kalau anaknya nangis terus, maka kita ancam dia. Misalnya kita jewer dia, kita pukul dia, dan seterusnya. Kalau dia tidak mau makan, kita apalah, dan seterusnya. Ada banyak orang tua yang merasa bahwa, atau banyak pendidik dan educator yang melihat bahwa corporal punishment atau memukul atau menyakiti secara fisik dalam pengertian untuk mendidik adalah cara yang paling mudah. Kalau kita lihat dari Harris Poll yang dilakukan di Amerika Serikat, menarik, 81% orang Amerika itu mensupport spanking children atau menerapkan hukuman fisik kepada anak didik. Ya. Poll ini juga menunjukkan bahwa 85% generasi baby boomers juga menerimanya. 80% generasi X, orang tua generasi X menerimanya. 72% dari orang tua kaum milenial juga menyetujuinya. Jadi kalau kita lihat untuk kasus Amerika, karena kita punya datanya di Amerika saja, itu menarik. Masih tinggi sekali yang menyadari bahwa hukuman fisik itu bagi anak masih sangat penting. Padahal kalau kita perhatikan, ada banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa hukuman yang dilakukan itu tidak saja melahirkan hal-hal yang negatif, tapi juga melahirkan hubungan yang buruk antara orang tua dan anak, antara guru dan murid. Karena kemudian hilang trust, hilang kepercayaan, hilang stabilitas, hilang keamanan antara guru dan murid, dan antara orang tua dan murid. Karena itu kemudian ada banyak negara pertama misalnya yang melarang hukuman fisik bagi anak didik adalah Sweden. Sweden yang melarang, dan sekarang sudah ada 53 negara yang melarang. Nah, kalau kita melihat di tengah situasi ini, ada yang melarang, ada kenyataan yang menganggap banyak yang baik. Mari kita melihat bagaimana sebenarnya posisi Islam. Ya. Oke.
Kalau kita perhatikan, ajaran agama ini ditegakkan di atas kelembutan. Karena nabinya disebut dengan Nabiur Rahmah, ya, rahmatan lil alamin. Ajaran Islam puncaknya adalah ihsan, yaitu berbuat baik dan berbuat yang excellent. Bahkan Allah SWT mengenalkan dirinya pertama kali di dalam Al-Quran dari berbagai sifat yang dimiliki oleh Allah SWT. Allah mengenalkan dengan dua sifat utamanya yang berkenaan dengan pengasih dan penyayangnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itu kita akan banyak mendapati sekian banyak hadis dan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa posisi ajaran agama kita ini sebenarnya fondasinya, pijakannya adalah pada kelemah lembutan. Rasulullah SAW menyatakan, Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Ya, sesungguhnya kelemah lembutan itu kalau diletakkan kepada sesuatu, tidak mungkin tidak, kecuali dia akan memperindah, membeautify sesuatu tersebut. Wa ma yunza' min syai'in, dan apabila diambil kelemah lembutan itu dari sesuatu, illa sya'nah, kecuali mesti akan membuat jelek sesuatu tersebut. Jadi sesuatu akan menjadi indah dan baik jika di dalamnya ada ar-rifqu, ada kelemah lembutan. May yuhramur rifqa yuhramul khair, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Siapa yang diharamkan kelembutan ada pada dirinya, maka sesungguhnya orang itu juga diharamkan kebaikan pada dirinya. Innahu man u'tiya hadzuhu minar rifqi faqad u'tiya hadzuhu min khairi dunya wal akhirah. Rasul bahkan menegaskan, siapapun yang diberikan bagian dari kelemah lembutan, maka sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang tersebut kebaikan dunia dan akhirat. Karena itu, tentu kelemah lembutan menjadi hal yang paling basic dan esensial, tidak saja di dalam keseluruhan ajaran agama, terutama dalam relasi orang tua dan anak, guru dan murid. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahkan menyatakan, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Jika Allah mengendaki satu rumah tangga, sekolah, institusi, kebaikan ada di dalamnya, apa kata Rasulullah SAW? Adkhala, Allah masukkan alaihim, ke tengah-tengah keluarga itu, ke institusi itu, apa? Ar-rifqa, kelemah lembutan. Kenapa? Innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Karena Allah itu ar-rafiq. Karena Allah maha lembat lembut dan Allah menyukai kelembutan. Yang menarik, kalau Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan, Rasulullah SAW digambarkan sebagai Ra'ufur Rahim, sebagai orang yang amat sangat pengasih penyayang. Ajaran agama ini mendasarkan dirinya pada konsep rahmatan lil alamin. Ya, maka apakah kemudian di dalamnya tidak ada ketegasan, tidak ada hukuman, tidak ada punishment? Tentu saja tidak. Dahulu misalnya ketika Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam mengalami pengetatan, sehingga seba'da wafatnya Nabi Musa alaihissalam, ajaran agama menjadi sedemikian kakunya karena isinya berisi hukuman larangan. Maka Allah mengirimkan Nabi Isa alaihissalam untuk melembutkan ajaran Musa alaihissalam. Karena itu Nabi Isa membawa Injil, good news, kabar gembira, tidak membawa ajaran baru. Tugas Isa alaihissalam adalah melembutkan kembali ajaran Nabi Musa yang menjadi sedemikian kaku dan rigid karena dilakukan perubahan oleh rabi-rabi Yahudi. Misalnya, akan tetapi apa yang terjadi kemudian? Sebabnya meninggalnya Nabi Isa, ajaran agama kemudian menjadi sangat permisif dan bahkan seakan-akan hendaknya mau dihilangkan semua hukuman. Bahkan ada beberapa aliran dari ajaran yang menyandarkan kepada Nabi Isa alaihissalam, seakan-akan itu surga sudah tidak ada, hukuman tidak ada, semuanya serba disayang oleh Tuhan, semua serba dimaafkan oleh Tuhan, dan nanti turunannya sampai ke bawah,
maka semua menjadi boleh, semua menjadi halal, termasuk kemudian tidak ada lagi penegakan hukum, tidak ada lagi iqab, tidak ada lagi, dan seterusnya. Lah, Islam sekali lagi, meskipun basicnya adalah kasih sayang, basicnya adalah kelemah lembutan, ar-rifqah, tapi Islam tidak kemudian menghilangkan ketegasan, menghilangkan kedisiplinan, karena sesungguhnya Islam hadir untuk menyempurnakan kembali antara Musa dan Isa, antara ketegasan dan kelembutan. Karena itulah wasa Islam. Karena itu kita akan melihat ada sekian hadis atau ajaran di dalam agama ini yang kita akan melihat bisa kita jadikan dasar-dasar untuk membolehkan adanya hukuman secara fisik. Misalnya, yang pertama, gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah annaha qalat ma khuyyira, Rasul itu kalau dihadapkan pada pilihan, tidaklah Rasul memilih baina amroin, di antara dua perkara, illa kecuali akhadha, Rasul akan mengambil yang paling mudah di antara keduanya. Jadi nanti kalau ada pilihan, mau pilih yang mana ini, A atau yang B, saya memilih model A atau yang B. Pilihan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah pilihan yang paling lightest, pilihan yang paling ringan, pilihan yang paling punya konsekuensi negatif yang paling buruk. Ya, malam yakun isman, selama itu tidak berdosa. Fa'in kana isman, tapi kalau itu dosa, kana, maka adalah Rasulullah SAW orang yang paling menjauhi dia. Dan itulah Rasulullah SAW. Dan itu harus menjadi pedoman kita nanti di dalam kita menerapkan hukuman. Oke. Yang kedua, misalnya Allah SWT menyatakan, Wallah la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai al-fasad. Al-fasad adalah semua kerusakan yang dilakukan oleh manusia, termasuk perilaku yang buruk. Kalau kita mendapati anak, orang tua, atau siapapun sajalah yang melakukan perbuatan yang buruk, maka sebenarnya dia juga melakukan perbuatan fasad. Orangnya disebut dengan mufsid. Lah, tentu karena Allah menegaskan di ayat ini, wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai fasad, maka ayat ini juga bisa kita jadikan landasan bahwa kalau ada misbehavior, perilaku yang tidak baik dari seorang anak, ya, maka kita diharuskan untuk menghilangkan misbehavior tersebut karena dia adalah bagian dari fasad. Kita bahkan dituntut menjadi umat yang terbaik, yang bahkan Allah menyatakan kita dipilih dan kita dijadikan sebagai umat yang terbaik. Apa ciri umat yang terbaik? Kuntum khaira ummatin, kata Allah SWT dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Tanhauna 'anil munkar, salah satu di dalamnya adalah hukuman. Karena itu, ayat ini sekali lagi menjadi fondasi kita bahwa di dalam Islam bukan hanya kelembutan, tapi ketegasan, tanhauna 'anil munkar diperkenankan di dalam agama ini. Bahkan Allah SWT menyatakan di dalam surat Hud ayat 16, ya, kehancuran masyarakat itu adalah ketika hanya diperlakukan yang baik-baik saja, sementara mereka tidak peduli terhadap keburukan. Dan tidak ada nasihat, tidak ada larangan, tidak ada upaya menghentikan terhadap keburukan tersebut. Falaula kana minal quruni min qablikum, kata Al-Quran Karim. Kalaulah ada, ya, dari kurun-kurun sebelum kamu itu, yaitu umatnya Nabi Nuh saat itu, ulu baqiyatin, orang-orang yang memiliki agama, orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang memiliki keutamaan, ya, atau orang-orang yang baik, yang memiliki modal untuk bisa membenahi masyarakat, punya ilmu, punya kebaikan. Yanhauna 'anil fasad, kata Al-Quran. Mereka mestinya melarang al-fasad fil ard, kerusakan di muka bumi. Tetapi kenyataannya di masa Nabi Hud alaihissalam, apa yang terjadi? Illa qalila, kecuali sedikit saja yang melakukan tersebut. Mimman anjayna minhum, mereka inilah orang-orang yang kami selamatkan, kata Allah SWT. Lihat pentingnya kita ini punya kesadaran dan
keinginan untuk terlibat di dalam usaha menghilangkan keburukan atau al-fasad karena itu lihat Rasulullah SAW kemudian membolehkan seorang tua atau pendidik melakukan hukuman fisik. Dalam hadis yang kita semuanya hafal ya, berkenaan dengan sholat, Rasulullah SAW menyatakan, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian, bis sholati wahum abna'u sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat saat dia sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha, pukullah mereka, wahum abna'u ashrin. Ya, saat mereka sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisahkan mereka dari tempat tidurnya bersama kalian. Yang menarik ada kalimat wadribuhum, pukullah mereka, alaiha wahum abna, ketika mereka berusia 10 tahun. Yang pertama yang harus kita sadari, jadi pukulan itu yang pertama dilaksanakan pada usia tertentu, yaitu ketika seorang anak sudah memasuki usia 10 tahun. Ini penting, kenapa? Karena usia 10 tahun itu menurut ajaran agama kita, seorang anak sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Dia sudah bisa berpikir mana konsekuensinya, mana reward and punishment-nya. Dia sudah bisa di situ. Dia sudah masuk mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan, melakukan proses yang disebut dengan tamyiz yang pertama. Seringkali kita memahami hadis ini serampangan. Kenapa? Karena ada kalimat doroba yang artinya memukul. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab atau kita melihat penggunaan kata doroba di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam bahasa Arab klasik, doroba itu tidak selalu berarti memukul dengan keras. Misalnya, kata doroba sebenarnya adalah menggambarkan dua pertemuan dua benda yang kemudian bertemu, yang benda yang pertama itu memberikan dampaknya kepada benda yang kedua. Kalau ada dua benda yang kemudian dua benda ini bertemu, dan benda yang pertama memberikan dampaknya kepada benda yang kedua, namanya doroba. Kan itu dalam bahasa klasik, Arab klasik misalnya, orang berjalan juga disebut dengan doroba. Kenapa? Karena kaki kita menyentuh kepada tanah, dan kemudian ada dampaknya di tanah, yaitu tanahnya ada bekas tapak kaki kita. Kan itu disebut dengan doroba. Ketika Allah menidurkan Ashabul Kahfi, Allah juga menggunakan kata doroba. Fadorobna ala adhanihim. Allah kemudian, kalau kita terjemahkan letterlek, memukul telinganya. Sekarang bayangin kalau ada 7 orang anak muda yang masuk ke dalam gua, cara Allah menyelamatkan dia agar dia bisa tertidur pulas, kata yang dipakai oleh Al-Quran adalah dan dipukul telinga. Apa kalau kita maknanya itu pukul beneran, apa tidak tambah bangun? Itu menarik kalau kita pikirkan. Quran menggunakan kata doroba. Ya, jadi doroba adalah, sebagian mufassir menyatakan menutup telinganya. Tapi sebagian yang lain menyatakan bahwa misalnya ini gendang telinga, ini saya tidak tahulah, udara, frekuensi atau alunan apalah, angin, itu seakan-akan dipukulkan ke telinganya Ashabul Kahfi sehingga mungkin menjadi rileks, tenang. Seperti kalau kita mendengarkan misalnya akustik, mendengarkan apalah yang kemudian menjadi kita menjadi rileks. Mungkin itu yang disebut dengan doroba pada konteks Ashabul Kahfi. Meskipun memang tentu doroba salah makna yang juga bisa kita rujukkan adalah memukul dalam pengertian benar-benar memukul. Ini kan kesusahan kita di dalam menerjemahkan, ya, menerjemahkan. Lah, karena itu apa yang dimaksud dengan wadribuhum 'alaiha, pukullah dia, para ulama kemudian memberikan batasan. Misalnya Rasulullah SAW menyatakan idza qatala ahadukum falyajtanibul wajha. Rasul itu, ini memang kasusnya perang, tapi juga berlaku bisa ketika orang ini berhadapan-hadapan, ya. Kalau kalian memukul atau jangan pukul wajahnya. Dan ini juga berlaku kepada
hukuman atau corporal punishment, tidak boleh menggunakan wajah sebagai objek yang dipukul, nomor satu. Ya. Yang kedua, tidak boleh memukul dalam keadaan sangat marah. Kita tahu semuanya, Abu Mas'ud Al-Badri, kata dia punya budak. Dan dia dalam keadaan sangat marah, dia pukul budaknya. Kuntu adribu ghulaman li. Dia pukul dengan sangat keras. Tiba-tiba di belakang Abu Mas'ud Al-Badri ada orang yang memberitahukan dia untuk, katakanlah, cool down Abu Mas'ud, cool down Abu Mas'ud, kata dia. Dan dia, falam afhamus saut, aku tidak tahu suara siapa itu, karena minal ghadab, karena aku sudah sangat marah. Orang kalau marah tidak dengar apa-apa sudah. Falamma dana minni idhuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ternyata dekat dengan aku, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul, dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan, i'lam Aba Mas'ud, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah Aba Mas'ud, ketahuilah Aba Mas'ud. Dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan, annallaha, sesungguhnya Allah, aqdar, Allah itu lebih mampu, kata dia, alaika minka ala hadzal ghulam. Allah itu lebih mampu. Kalau memang Allah mau memukul orang itu, Allah lebih mampu. Kenapa kamu kok memukulnya? Kata Rasulullah SAW. Ya. Ini untuk menunjukkan apa? Karena orang kalau dalam keadaan marah, guru dalam keadaan marah, orang tua dalam keadaan marah, yang terjadi pukulan itu tidak ditujukan untuk mendisiplinkan atau melahirkan adab, litakdib, tapi yang untuk memuaskan amarah. Karena itu tidak boleh. Satu, hindari wajah. Dua, tidak boleh dengan marah. Didikan tadi, pukulan itu, ingat tujuannya apa? Pukulan itu ditujukan untuk takdib. Rasul memerintahkan usia 7 tahun perintah dia sholat. Maka pukulan itu harus didahului dari perintah dulu. Dia tahu. Jadi usia 7 tahun anak itu sudah harus masuk, kalau bahasa hukum sudah disosialisasikan. Sholat itu apa? Itu sudah masuk ke dalam kesadaran anak. Sholat itu apa? Bagaimana sholat itu pentingnya buat dia, bagaimana resikonya kalau tidak sholat, bagaimana posisi seorang hamba dengan Tuhannya. Itu umur 7 tahun, itu tugas. Dan kita kalau melihat bagaimana proses indoktrinasi, katakanlah, atau proses kulturisasi tentang sholat, itu 3 tahun lamanya, karena 7 sampai 10. Jadi kalau kita mau menerapkan hukuman fisik, ya, atau disebut dengan disciplinary spanking atau disciplinary beating atau corporal punishment yang lebih umum dikenal, pastikan sudah melakukan seperti hadis tadi. Sudah diperintahkan selama 3 tahun. Jadi jangan kemudian bikin peraturan, yuk begini pukul, yang begini pukul, tanpa ada sosialisasi, tanpa dicerna oleh anak, tanpa difahami dengan baik. Enggak, kenapa Rasul kok menyebutkan perintah dulu sholat 7 tahun, nanti kalau umur 10 boleh dipukul? Karena itu adalah masa pencernaan, masa dia memahami, masa dia mengerti sholat. Di situ tugas orang tua, bagaimana orang tua menunjukkan kepada anak sejak umur 7 tahun, urgensi dari sholat, pentingnya sholat. Bagaimana orang tua menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa sholat adalah hal yang paling penting. Kalau saya sampai itu, dia tunjukin itu sehingga anak merekam semuanya. Dia tahu sholat, dia apa dan seterusnya, sampai dia tahu resikonya apa. Nah, ini semuanya kalau bahasa kita namanya sosialisasi. Hukum itu baru dilaksanakan kapan? Setelah disosialisasikan. Baru kemudian diimplementasikan. Kenapa sih jargon para sahabat itu sami'na wa ata'na? Karena ketaatan di dalam agama itu tidak boleh taat blindly. Kita tidak boleh blindly follow something. Kita tidak boleh mentaati sesuatu secara membuta. Tapi harus ada proses namanya sami'na. Sami'a itu mendengar, tapi tidak mendengar itu menggunakan pikiran, bukan hanya menggunakan telinga. Karena telinganya mendengar, tapi yang mencerna apa maknanya, apa maksudnya. Sampai kita terima, kita yakin itu sebagai kebenaran, baru wa'atokna. Karena itu landasan keberimanan kita. Sami'na wa'atokna. Ya, jadi listening, baru setelah itu believing, setelah itu acting upon it. Itu yang pertama.
Berbeda dengan orang kafir yang menyatakan, atau orang Yahudi yang menyatakan sami'na wa asayna. Kenapa? Dia faham, dia cerna, tapi kemudian dia tidak jalankan itu. Proses sami'nanya sudah. Dia dengar Rasul, dia dengar ajaran agama, tapi kemudian wasayna. Lah, jadi bukan salahnya proses sami'nanya kalau orang Yahudi yang digambarkan dalam Al-Quran, tapi dianya sendiri. Nah, nanti kalau kita mau menerapkan hukuman ini, pertanyakan dulu kepada orang tua, kepada institusi sekolah, sudahkah kita melakukan proses sami'na? Itu polanya. Sudahkah kita melakukan perintah muru auladakum? Murunya ini dulu. Ya, perintahlah anakmu sebelum kita wadribu. Jadi stepnya itu muru dulu, baru setelah itu wadribu. Jangan wadribu baru muru, atau bersamaan muru wadribu. Itu juga tidak tepat. Merintah sambil mukul, ya, bukan begitu polanya. Ya. Lihat setelah Abu Musa al-Badri diperingati Rasulullah, Musa al-Badri menyatakan la adribu mamlukan ba'dahu abada. Sejak aku diperingati Rasulullah itu, aku tidak pernah lagi melakukan memukul budakku selama-lamanya. Lihat, apa yang dilakukan Nabi terjadi karena tujuan peringatan itu adalah untuk melakukan perubahan. Lihat, dengan cara yang baik, ada orang yang berubah hanya dengan kata-kata, tapi ada orang yang memang tidak bisa berubah dengan kata-kata, harus dengan misalnya bentuk hukuman. Gini ya, Islam itu sangat komprehensif, memberikan berbagai cara agar fasad itu berhenti. Karena ada anak yang bisa berhenti dengan ucapan, ada anak yang bisa berhenti dengan misalnya gesture, ada anak yang dan seterusnya. Tetapi semuanya di dalam Islam diambil, termasuk hukuman. Tetapi tentu dengan prerequisite, dengan condition, dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diajarkan di dalam ajaran agama kita. Oke, kita lanjutkan. 1. Tidak memukul wajah. Yang kedua, tidak melakukan proses corporal punishment atau beating dan spanking itu saat kita dalam keadaan sangat marah. Yang kedua, lakukan dulu muru sebelum wadribu. Kalau dalam agama bahkan 3 tahun itu buat orang tua. Jangan-jangan nanti kita mikir, jangan-jangan saya yang kurang murunya ini, sehingga anak saya behave-nya kayak begini dan seterusnya. Itu yang harus menjadi pikiran kita. Apa kebolehan lagi? Dasar bahwa di dalam agama ini memang diperkenankan sebenarnya tindakan yang keras itu atau yang bersifat hukuman itu, ya. Meskipun tujuannya bukan untuk keburukan, sekali lagi tujuannya adalah untuk kebaikan, dan itu bagian dari teknik yang sebenarnya juga diterima oleh berbagai ahli pendidikan dan moral, ya. Misalnya Ikrimah bercerita. Ikrimah ini dulu muridnya Ibnu Abbas. Ikrimah bin Abdillah, muridnya Ibnu Abbas. Ikrimah ini sebagai seorang anak saat itu aktif sekali. Jadi dia tidak bisa diem orangnya. Kalau belajar, wah kemana-mana. Orangnya kalau sekarang mungkin kita menyebutnya kinestetik, ya. Jadi aktif sekali. Ikrimah cerita, karena Ikrimah yakul, kata Ikrimah, karena Ibnu Abbas, guruku Ibnu Abbas dulu, yaj'alu fi rijli, itu mengikat kakiku ketika wa yu'allimani al-Qur'an was-sunan, kata dia. Saat guruku itu mengajari Quran dan sunnah. Di riwayat yang lain yu'allimani al-Qur'an wal faraid. Kalau ngajari Quran dan faraid. Masya Allah, ya. Jadi itu juga dilakukan oleh Ibnu Abbas. Tapi tentu saja jangan dibayangkan ini mengikat kemudian seperti mengikat teroris. Tentu saja enggak. Karena anaknya tidak bisa diam. Dia kemana-mana. Makanya Abdullah Ibnu Abbas kemudian membuat teknik itu. Ya, dasar-dasar ini yang menunjukkan kepada kita bahwa hukuman diperbolehkan di dalam agama. Ya, seperti Ibnu Abbas yang melakukannya terhadap Ikrimah bin Abdillah. Tapi sekali lagi, ini nanti mungkin dalam kasus kita sebut dengan time out kalau dalam bahasa modern. Nanti kita ke sana. Saya tunjukin lagi misalnya yang keras juga dilakukan oleh Abdullah bin Umar kepada Bilal bin Rabah. Suatu hari Abdullah bin Umar berkata kepada Bilal bin Rabah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," dia menyatakan,
Bilal, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, la tamna'u nisa'akum, kamu jangan mencegah istri-istrimu al-masajid, kalau dia mau pergi ke masjid. Idasta'dzannakum ilaiha, jika dia meminta izin kepadamu untuk pergi ke masjid. Bilal kemudian menyatakan, wallahi lanamna, kata dia, demi Allah aku akan mencegahnya. Aku akan melarang istri-istriku untuk pergi ke masjid. Dan mangkel, marah ini. Siapa? Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, dia mensumpah serapai. Fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattun. Katanya Bilal bin Rabah. Jadi siapa ini namanya? Abdullah bin Umar mensumpah serapai Bilal bin Rabah dengan sumpah serapah yang belum pernah dia dengar orang mengucapkan seperti itu. Saking apanya dia? Saking marahnya. Coba kita perhatikan kenapa Abdullah bin Umar marah. Karena kata Abdullah bin Ibnu Abbas, dia menyatakan, Ibnu Umar maksud saya, Abdullah bin Umar, karena aku mengucapkan hadis dari Nabi dan responmu begitu. Ini bukan marah kepada siapa? Karena dia tidak terima hadis Rasulullah direspon dengan cara seperti itu kepada Bilal bin Rabah. Apa katanya Abdullah bin Umar? Ukhbiruka ar-Rasulillah. Tak laporkan kamu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dilaporkan, dan baru kemudian Bilal bin Rabah menyatakan enggak. Lihat tegasnya sikap yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar berkenaan dengan sesuatu yang tidak tepat. Ya. Oke. Abu Bakar juga demikian. Masih ingat kita kisah yang sangat panjang dituturkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim berkenaan dengan Aisyah yang menghentikan pasukan Rasulullah SAW. Ada sekian banyak hikmah dari hadis ini ya, kita ketahui bersama. Waktu Rasulullah itu, karena Rasul kalau berperang selalu mengundi istri-istrinya, dan siapa yang keluar undiannya, dia yang membersamai Rasul di dalam peperangan tersebut. Dalam satu peperangan ini, Rasulullah SAW dibersamai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sepulang dari peperangan ini, bayangkan ya, ini dengan pasukan yang sangat besar. Aisyah kemudian sedang buang hajat, ya. Tapi kemudian kalungnya yang sangat dia senangi itu patah dan kemudian hilang. Begitu sampai dia nyari nggak ada. Padahal itu waktunya sudah harus berangkat. Tapi Rasul demi cintanya kepada Aisyah dan treatment Rasul kepada istrinya, Rasul menghentikan pasukan itu. Ya, pasukan berhenti, padahal orang-orang ini gerah dan nggak suka. Kenapa? Nggak ada air, berhenti tambah repot. Ibaratnya kalau orang Malang bilang ngerepoti temen wong wedok situ, itu gamanya gitu. Ya. Ini ngerepotin bener. Ya. Lah, kenapa? Karena memang tidak saatnya, tapi ada sekian banyak hikmahnya ya. Nanti kita bisa melihat, itulah treatment Nabi kepada istri. Ya, Masya Allah ya. Tapi digambarkan di sini, orang-orang datang kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Apa kata orang-orang itu? Komplainnya kepada Abu Bakar, dan kemudian fa'atan nasu ila Abi Bakrin. Dia datang pada Abu Bakar As-Siddiq, faqalu ala taro ma sona'at Aisyah. Misalnya, Abu Bakar, kamu tahu enggak apa yang dilakukan oleh putrimu itu Aisyah? Kata dia. Ya. Kemudian Abu Bakar mendatangi Aisyah radhiyallahu anha saat Rasulullah SAW itu tidur di bangkuan Aisyah. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar kemudian waja'ala yat'ununi biyadihi fi khasirati. Abu Bakar itu memukul pinggangnya Aisyah. Ya, karena menunjukkan amarahnya. Jangan begitu kamu, nyusahin orang banyak. Kira-kira begitulah dalam bahasa kita. Ya, wala yamna'uni minat taharruk illa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi. Tapi aku tidak bergerak, meskipun habis dipukul meskipun sakit, ada gerakan enggak. Aku pertahankan tidak gerak. Kenapa? Karena Rasulullah ada dalam pangkuanku. Hadis ini banyak hikmahnya. Satu, cinta suami kepada istri, cinta istri kepada suami, dan bagaimana cinta ayah kepada anak. Kita panjang kalau menjelaskan hadis ini, tapi menarik, hadis yang simple. Di dalamnya ada sekian banyak hikmah yang bisa kita ambil. Lihat, seorang ayah yang melihat sikap anak yang mungkin bagi ayah ini tidak tepat. Kau mestinya tidak begitu, pikirkan yang lebih besar. Lihat yang dilakukan, kalau memang itu ditujukan untuk mendidik, dia lakukan hukuman, meskipun tidak menyakiti.
Abu Bakar memilih pinggang, ya, pinggangnya Aisyah radhiyallahu anha. Sekali lagi, apa yang dilakukan sahabat ini menjadi pijakan kita, sekali lagi dari semua tadi ya, ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, tindakan para sahabat yang pasti berdasarkan didikan Rasulullah SAW, menjadikan kita confirm ya bahwa hukuman di dalam pendidikan boleh, tetapi sekali lagi dengan prasyarat. Ya, kalau hukuman fisik yang kita lakukan, maka prasyaratnya tadi, mukullah dengan tujuan kasih sayang dan disiplin. Ya, pastikan itu. Yang kedua, jangan mukul bagian yang membahayakan, seperti wajah dan seterusnya. Yang ketiga, jangan memukul karena out of emotion. Ya, karena kita of anger, karena marah, karena emosi, karena pukulan itu muncul bukan karena nafsu kita, tapi karena budi baik kita, karena kita ingin mendisiplinkan anak. Itu dipastikan harus ada. Yang ketiga, kapan kita boleh memberlakukan pola model hukuman begini ini? Ketika kita telah secara sempurna melakukan proses muru auladakum. Ya, anak sudah paham resikonya, sudah dikasih tahu sosialisasinya, dia tahu hakikat dan esensinya dari peraturan, dari apa yang hendak ditanamkan sebagai moralitas itu sudah harus ada. Dalam hadis Nabi, 3 tahun diajari sholat, baru setelah tahun keempat baru dibolehkan melakukan hukuman. Muru auladakum, setelah itu baru wadribu. Itu poin-poin yang paling penting untuk kita lakukan kalau kita memilih melakukan hukuman. Tapi sekali lagi, sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan sebagai bentuk juga dari hukuman. Ya, kita yang lihat yang pertama, namanya time out. Time out itu adalah satu cara di mana kita kemudian memberikan satu waktu, biasanya ini dilakukan 5-15 menit maksimal. Anak kemudian diletakkan di satu tempat tertentu yang kemudian dia tidak bisa bersenang-senang lagi sebagai hukuman. Biasanya dikenal dengan times out. Misalnya begini, ada kursi yang kita siapkan di pojok. Atau kalau kita dulu, zaman saya sekolah dulu, kalau kita ramai sendiri, nyontek, atau bikin kesalahan, guru akan bilang, berdiri kamu di pojok sana, misalnya. Dia akan berdiri di pojok, misalnya dengan kaki diangkat satu, atau telinga, dan segala macam. Ini proses ini namanya time out. Sarannya ada, ini tidak boleh dilakukan dalam waktu yang lama. Menyatakan 5-10 menit, itu sudah maksimal. Kenapa? Karena agar jangan sampai ini anak akan menyakiti dirinya sendiri, atau kita masukkan dia di kamar atau di mana dan seterusnya ya namanya, atau dibawa ke BP dan segala macamnya. Itu namanya time outs. Dan kapan time outs akan berfungsi secara positif? Jika time in-nya sudah dilakukan dengan baik. Maksudnya, kalau pada konteks keluarga, kalau orang tua dengan anaknya itu mingle-nya sering, kumpul bersamanya sering, bareng-bareng dengan keluarganya intens, maka begitu dia melakukan time out, berjalan. Di institusi pendidikan begitu, ya, jauh lebih mudah karena memang sudah terstruktur ya. Jadi boleh melakukan time out, tapi sekali lagi, pastikan time out itu difahami dengan baik, karena itu hanya untuk melakukan takzir agar dia mengerti kesalahannya, dan setelah itu dia kembali lagi. Karena itu tidak boleh lama-lama, namanya time out. Atau yang kedua yang bisa dilakukan adalah losing privilege, menghilangkan privilege. Contoh kalau pada anak-anak di rumah misalnya dia ini nyakitin adiknya atau apalah yang melakukan kesalahan, maka kita hilangkan privilege dia. Yang umum misalnya, kalau misalnya tidak ada TV kamu sehari ini misalnya, atau kamu tidak boleh apa dan seterusnya, agar dia mengetahui konsekuensinya. Nah, ini sebenarnya bagian yang harus kita ambil sebelum melakukan wadribu. Ini sudah dikenalkan dulu sebelum melakukan hukuman-hukuman yang bersifat fisikal, yang dikenal dengan corporal punishment tadi. Salah satunya adalah losing
privilege, hilangkan privilege yang diberikan kepada anak itu. Yang sekali lagi, itu tidak ditujukan untuk pembalasan atau hukuman, tapi untuk pendidikan. Sehingga dia akan menyesal, karena apa yang saya lakukan, saya tidak bisa lagi nonton TV, saya tidak bisa, ya ini boleh dilakukan misalnya dalam satu hari tidak ada televisi, misalnya, dalam satu hari tidak ada uang jajan, misalnya. Namanya losing privilege. Yang ketiga, ignoring mild misbehavior. Kita tidak memberikan perhatian kepada seorang anak kalau dia melakukan tindakan yang tidak tepat. Tetapi harus dipahami benar. Jadi kalau kita menampakkan gesture tidak suka, tidak perhatian, itu biar dipahami anak, oh apa yang saya lakukan salah. Misalnya anak kita melakukan sesuatu yang tidak tepat, ya murid kita melakukan sesuatu yang tidak tepat, maka guru mengambil sikap seperti acuh, ya. Tapi tentu dilihat durasinya, apakah anak paham atau enggak. Jangan terlalu lama, jangan terus-terusan, karena ini ditujukan hanya untuk anak sadar, oke, kalau saya melakukan begini, guru saya tidak suka. Buktinya, nah itu boleh diperlakukan. Kiai, Ustadz, hatta Rasulullah SAW melakukan pola yang kayak begini. Kepada Ka'ab bin Malik misalnya, kepada siapa yang pembunuh Hamzah, Wahsy bin Harb misalnya. Rasul menyatakan, apa katanya Rasulullah? Wahsy, kamu jangan pernah bertemu lagi dengan aku. Kata Rasulullah SAW. Ini sebenarnya bagian dari ignoring. Agar apa? Agar dia sadar, ya Allah betapa salahnya saya. Itu boleh, tapi sekali lagi, pastikan itu berjalan dengan baik. Kalau nanti, oh ini malah anak tidak sadar, seperti dia diacuhkan oleh gurunya, tapi kemudian melahirkan sikap tidak trust, guru menjadi hilang respeknya. Jangan. Makanya sekali lagi, semua hal yang kita lakukan ini muncul dari akal sehat, ya, bukan muncul dari emosi kita. Oke. Terus teaching new skill. Ajarkan dia skill yang baru untuk mengatasi sesuatu yang mungkin membuat dia marah, mungkin buat dia kesal. Alih-alih kita memarahi dia atau melakukan tindakan, kasih dia cara-cara yang baru, ya. Seperti misalnya ada ceritanya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah itu kalau makan dulu, padahal ini lihat, Umar bin Abi Salamah itu waktu Rasulullah meninggal dunia, usia dia itu 7 tahun, masih kecil dulu. Dia kalau makan itu selalu ngambil dari seluruh arah, sana-sana, comot sana-sana, sehingga berantakan meja itu. Rasulullah SAW ya mengajari dia dengan menyatakan apa kata Rasulullah SAW? Ya ghulam, samillahi ta'ala, wakul biyaminik, wakul mimma yalik, kata Rasulullah. Hei anak kecil, kata dia, baca bismillah, kata Rasulullah SAW, makan dengan tangan kanan, dan kul mimma yalik, makan yang dekat darimu. Dan itu diingat oleh Umar bin Abi Salamah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada sesuatu yang harus dikerjakan tapi kemudian mungkin susah dan segala macamnya, cari skill yang lain lagi, cari metode yang baru lagi. Oke. Logical consequences ini juga harus dilakukan sebelum kita melakukan wadribu tadi. Ajari anak sadar akan konsekuensi logis yang akan dia terima. Misalnya kalau ada anak kita misalnya di rumah ya, nanti dikembangkan di sekolah misalnya, anak kita tidak mau makan dinner, tidak mau makan malam misalnya, susah sekali makan. Padahal kesenangannya adalah, logikanya kalau nanti habis makan malam, baru nanti ada es krim misalnya. Kalau nanti habis makan, baru ada es krim. Kata dia, oke, kalau kamu tidak makan, kamu tidak dapat es krim. Itu sudah konsekuensi logis. Nah nanti misalnya tentang sholat, tentang apapun, cari itu metode yang membuat anak sadar ada konsekuensi logis yang dia terima. Oke, itu yang harus diajarkan. Ada juga konsekuensi alamiah, konsekuensi natural. Ya, itu kadang-kadang anak harus diajarkan. Ini orang Barat paling kenceng kalau natural consequences itu. Contoh misalnya ya, kita bedanya dengan orang Indonesia misalnya. Orang Barat kalau ngajarin makan anak kecil, dia taruh di kursi, dia kasih makanan. Kalau dia tidak makan, ya sudah, tidak dikasih makan sama dia.
Dia tega sekali memang. Kenapa? Karena nanti dia tahu secara alamiah, kalau saya tidak makan, saya lapar. Maka besoknya dia akan makan. Itu yang menarik. Lah, orang tua kita enggak. Orang tua kita akan nyuapin ya kemana-mana. Anaknya lari, kita cari suapin, begitu. Karena itu menarik, bedanya anak bule kecil sama anak orang Indonesia. Ya, itu bedanya di situ. Kenapa? Karena orang Barat menerapkan natural consequences. Natural consequences. Atau contoh misalnya, sesekali boleh itu, tapi sekali lagi ya, ukurlah. Karena itu ukurannya bukan untuk menghukum, tapi mendidik. Misalnya, kita punya anak, kita mau keluar naik sepeda motor, karena udaranya dingin, kita bilang pakai jaket leh. Nak, pakai jaket. Dia enggak mau, enggak ya, saya enggak mau pakai jaket. Kalau dia ngotot aja, biarkan aja. Dan dia akan tahu rasanya dingin. Namanya natural consequences. Tapi pastikan jangan sampai nanti masuk angin dia. Jangan sampai. Jadi, kalaupun kita menerapkan natural consequences, pastikan itu dilakukan hanya untuk menyadari ada akibat alamiah. Ya, itu yang dimasukkan ke dalam pikirannya, termasuk nanti adalah akibat konsekuensi yang akan dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dua yang terakhir adalah reward for good behavior. Kasih dia reward, kasih dia balasan untuk behavior yang baik, untuk perilaku yang baik. Dan itu akan memantapkan nilai moralitas tadi yang sudah ada di dalam dirinya. Dia akan mengkonfirmasi, oh jujur itu baik, oh dan seterusnya. Sholat itu baik, oh dan seterusnya. Maka moralitas yang abstrak itu akan semakin kokoh dan solid pada jiwa anak. Dengan cara apa? Reward system atau reward for good behavior. Kasih reward dia, kasih reward terhadap perilaku dia yang baik. Dan yang terakhir adalah praise for good behavior. Ya, puji dia kalau dia melakukan perilaku yang baik. Good job, honey, ya. Selamat, oh keren sekali kakak, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu akan menghunjamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sekali lagi, agama Islam bukan agama yang kemudian semuanya menjadi boleh, semuanya serba disayang. Karena dunia ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau semuanya hanya menggunakan satu pendekatan. Serba sayang, serba diampuni, serba dimaafkan. Enggak. Islam berdiri di atas dua kaki karena maunya semuanya tegak dengan baik. Karena itu pijakan fondasinya adalah cinta, fondasinya adalah kelembutan, fondasinya adalah rahmatan lil alamin. Tapi kemudian Islam tidak meninggalkan ketegasan. Karena itu di dalam agama ada hukuman. Ya, semuanya diambil oleh agama. Cara kita mendidik anak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Mulai dengan menggunakan kata-kata yang lembut, mulai dengan reward and punishment, mulai dari macam-macam sampai tindakan fisik. Ya, diperkenankan. Tetapi sekali lagi dengan batasan-batasan yang ketat sebagaimana yang tadi kita diskusikan bersama-sama. Kenapa? Karena manusia itu unik. Kadang-kadang kita membutuhkan berbagai macam pendekatan untuk melakukan perubahan-perubahan perilaku pada anak. Karena itu hukuman pada anak boleh, tapi dengan beberapa catatan tadi, asalkan sekali lagi, hukuman itu ditujukan untuk pendidikan. Hukuman itu dilakukan untuk agar anak mengenali secara makin kuat apa itu moralitas yang baik, apa itu value, apa itu norma, apa itu kebaikan, dan apa itu keburukan. Hukuman dihadirkan bukan untuk memuaskan orang yang menghukum. Hukuman dihadirkan agar tumbuh disiplin, tumbuh perilaku yang baik, dan anak mengenali dan menguatkan, ada proses enforcement pada dirinya, bahwa saya harus tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Dan paling terakhir, sebenarnya hukuman itu untuk mengokohkan apa? Mengokohkan kefitrahan dia, mengokohkan sifat hanif yang sudah Allah letakkan di dalam hatinya, sehingga kemudian kita membantu mengkultivate, kita membantu menyuburkan nilai-nilai itu, sehingga kemudian anak-anak kita lahir menjadi anak-anak yang soleh solihah, menjadi anak-anak yang tumbuh dengan jiwa yang baik, dengan akhlak yang sempurna, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis nanti, sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Kazara'in, sekali lagi ya, guru adalah a farmer, teacher
is a farmer. Parent is a farmer. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan adalah seorang petani. Coba kita renungkan, apa sih concernnya petani? Concern petani itu cuma satu, to grow, menumbuhkan. Jadi growing is the only goal of a farmer. Kita ini kalau menanam sesuatu, kita ini tujuannya cuma satu. Bagaimana biji itu nanti tumbuh menjadi tunas. Bagaimana tunas itu tumbuh menjadi kecambah. Bagaimana kecambah itu tumbuh menjadi pohon yang masih rapuh. Terus sampai jadi pohon yang banyak buah-buahannya. Jadi target paling akhir dari seorang petani adalah bagaimana benih itu melahirkan kebermanfaatan. Karena itu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada murid-muridnya yang namanya sahabat, digambarkan oleh Al-Quran sebagai kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlado fastawa ala suqih yu'jibu zurra liyaghidha bihumul kufar. Nabi itu digambarkan seperti petani yang menanam benih, akhraja syat'ahu, kemudian benihnya memecah tanah jadi tunas. Fa'azaru, kemudian ditebalkan, batangnya semakin kuat, ya. Fastaghlado, makin kokoh dia. Fastawa ala suki, kemudian bisa berdiri tegak di atas benangnya. Baru setelah itu menghasilkan buah-buahannya dan segala macamnya. Untuk apa? Untuk membuat takjub petaninya. Guru nanti senang, wow, kita ini guru semuanya. Orang tua sebenarnya adalah petani, guru adalah petani. Concern kita kepada murid, concern kita kepada anak-anak kita adalah membantu dia growing semuanya dengan tujuan akhir dia menjadi khairin nas, dia menjadi Abu Bakar, dia menjadi, bahkan para ulama tafsir menyatakan, Masya Allah ya. Jadi murid-murid Nabi itu digambarkan dengan sifat yang di atasnya. Walladzina ma'ahu adalah Abu Bakar As-Siddiq, asyidda'u 'alal kufar adalah Umar bin Khattab, ya. Ruhama'u bainahum adalah Utsman bin Affan, tarahum ruka'an sujadan adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud adalah Abdurrahman bin Auf, adalah Abdullah bin Mas'ud, adalah Sa'id bin Zaid. 10 mubasysyar bil jannah adalah digambarkan melalui akhir dari surah At-Taubah yang menggambarkan karakter dari akhir dari surat Al-Fatah, maksud saya, yang menggambarkan karakter dari pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat karakter mereka itu, ada yang disebut dengan asyidda, tegas. Kenapa? Karena tadi pola pendidikannya tidak hanya mengajarkan cinta, sayangi, sampai kemudian kalau ada salah disayangi terus. Enggak, karena bayangin kalau semua orang harus kita sayangi, termasuk pembunuh harus kita sayangi, ada orang yang besok dia bunuh lagi. Karena itu semua cara di dalam agama ini diambil, tapi tetap dengan peraturan dan batasan-batasan yang sudah di-set up oleh ajaran agama kita. Jadi sekali lagi, uqubah atau hukuman, ya, atau dorbu atau pukulan, ya, secara fisik diperkenankan di dalam agama, tapi sekali lagi dengan batasan-batasan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang tua yang mampu mendidik anak-anak kita dengan didikan yang terbaik, dan semoga para asatidz di Tursina Islamic Internal Boarding School dijadikan oleh Allah para asatidz yang profesional yang mampu mengantarkan anak-anak kita semuanya menjadi matahari dan rembulan Islam yang kelak memberikan kebermanfaatan secara paripurna kepada seluruh umat manusia. Demikian yang bisa saya sharingkan. Adanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat kita semua, Ustaz. Subhanallah. Ternyata luar biasa, Ustaz, ya. Islam itu mengajarkan kita banyak hal, sampai dengan hukuman dalam didik anak pun juga begitu rinci, ya, Ustaz, ya. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Insya Allah untuk sesi selanjutnya itu tanya jawab Ustaz. Oke, insya Allah. Ini alhamdulillah sudah ada 2 penanya yang langsung chat ke saya Ustaz. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini para santri berasal dari berbagai latar belakang, sehingga pola hukuman yang diberikan orang tua saat belum mondok akan berbeda. Iya. Ada yang keras dengan hukuman fisik, ada yang tegas dengan kata-kata, dan ada yang mungkin dengan kasih sayang. Namun sebenarnya itu hukuman, misal membatasi flek makan anak yang biasanya 4 kali menjadi 3 kali. Ini seolah hukuman, namun ini kasih sayang agar anak tidak obesitas. Oke. Gitu. Dengan pola yang berbeda Nyindir tersebut, saya ini. kemudian sekarang santri disatukan dalam pola pendidikan yang sama, Ya. yang mungkin bentuk hukumannya akan berbeda. Ya. Kami ingin mengetahui bagaimana pengasuh bisa menjaga kejiwaan santri agar tidak stres atau patah semangat bila mendapat hukuman yang jangan sampai si santri merasa dibully bila mendapatkan hukuman. Demikian, Ustaz. Iya. Oke, bagus sekali pertanyaannya, karena sekali lagi sebagaimana prinsip dasar tadi bahwa hukuman diberikan untuk melahirkan kebaikan, ya, yaitu disiplin, penguatan terhadap nilai-nilai moral yang ditegakkan, atau norma atau nilai yang menjadi pilar di sebuah institusi atau apa, itu semakin difahami dan dikerjakan oleh seorang anak. Sekali lagi bahwa apa yang dilakukan kepada anak dengan berbagai latar belakang, tentu saja sebelum hukuman itu dilakukan harus dipastikan ada pemahaman dulu. Ini yang tidak boleh dilewatkan. Karena kalau anak belum memahami, ya, misalnya tentang apa saja lah, kita ambil contoh dengan makan 4 kali menjadi 3 kali. Lah, kalau itu mungkin terjadi perbedaan antara anak dengan peraturan yang ada di sekolah misalnya, tentu sekolah berkewajiban terlebih dahulu menjelaskan posisinya, kenapa makan 3 kali, dan seterusnya. Itu harus dicerna oleh anak. Dan tentu saja kemudian anak harus mengerti bahwa pilihan itu merupakan pilihan yang dilakukan oleh institusi, bukan untuk kebaikan institusi saja, tapi justru yang lebih utama adalah untuk kebaikan anak. Jadi itu dulu. Nanti kalau secara gampangnya ya, jadi semua peraturan, semua proses pembinaan karakter yang dilakukan oleh sebuah institusi harus pertama kali sudah difahami secara baik oleh anak. Karena itu harus ada proses terus, pemahaman, pengajaran, dan segala macam. Hatta ketika anak mau dihukum, pastikan itu sehingga anak memahaminya. Bayangin, kita kan menjadi sangat terkagum-kagum melihat para sahabat Nabi yang hatta ketika mau dirajam saja, dia sendiri yang minta dirajam. Coba bayangkan, bentuk kesadaran yang kayak bagaimana itu kalau kita pikirkan. Allah, ya. Ada orang datang ke Rasulullah, minta dirajam. Ini kan kalau kita pikirkan, bagaimana orang punya kesadaran terhadap hukum sebaik itu. Hari ini orang menghindari untuk ditangkap KPK, itu kalau berbuat salah. Ini kan menarik. Sahabat itu, kalau dia berbuat salah, dia datang ke Rasul untuk minta dihukum. Itu kan apa yang bisa kita simpulkan? Proses sosialisasi, proses tadkif, proses pemahaman itu sudah berjalan dengan sempurna. Sehingga kalau orang atau anak melakukan kesalahan, dia menyadari itu karena kesalahan dia. Karena itu kemudian dia sadar, saya harus bertanggung jawab. Itu yang jauh lebih penting, yang harus dididikkan kepada anak. Bukan persoalan hukumannya sebenarnya. Jadi karena itu, porsi yang harus diambil sangat penting bagi institusi adalah bagaimana memahamkan kepada anak bahwa apa yang dilakukan oleh oleh institusi, oleh guru, oleh orang tua merupakan kebaikan. Jawaban saya simpel misalnya, kenapa dulu di pesantren klasik, ya, atau orang tua kita lah, atau kiai-kiai di surau dulu, yang mungkin menjewer anaknya waktu kita ngaji dulu alif, ba, ta. Kenapa kok nggak ada anak yang komplain, anak yang kemudian, karena semua anak sadar, guru melakukan itu litakdib. Guru melakukan itu untuk mendidik anak. Kiai melakukan itu dulu di pesantren untuk mendidik anak. Karena itu tetap ada trust,
tetap ada cinta kepada kiai, tetap ada hormat kepada guru, dan dia sadar saya begini karena saya salah, dan saya terima hukuman itu, dan saya harus berubah. Pertanyaannya, kenapa itu bisa efektif dulu dilakukan di masjid-masjid, surau-surau zaman dahulu, atau di pesantren-pesantren zaman dahulu, dan tidak pada zaman sekarang? Sekarang, kalau guru menjewer, itu matanya merah. Jadi, ini yang berbeda, maksud saya itu. Nah, kita ini harus kembali lagi. Meskipun dulu, mungkin lah, tentu ada yang harus kita benahin. Memang ada yang pakai rotan, mungkin agak terlalu sudah, karena akan membilurkan. Tapi secara umum, kiai, para ustadz, institusi pendidikan dulu itu, orang sadar itu dilakukan bukan karena guru ingin meluapkan emosi dan amarahnya. Nah, kadang-kadang kita ini concern kepada anak, tapi kita lupa tidak concern juga kepada guru. Ya, jadi dua-duanya harus kita pastikan, karena ini terjadi relasi antara keduanya. Jadi hukuman kita pilih sebagai kesepakatan bersama, itu poinnya. Jangan sampai hukuman ini hanya dipahami oleh guru, anak hanya menjadi objek. Karena ini harus diterapkan di tengah-tengah. Ya. Nah, kita akan melihat kenapa kiai efektif dulu. Karena di satu sisi kita melihat kalemnya kiai, cintanya kiai, tangisannya kiai untuk murid-muridnya. Sehingga anak tahu, kalau kiai menghukum, itu karena dia cinta sama kita. Lah, bagaimana guru yang tidak menampilkan sayangnya kepada murid, cintanya kepada murid, concernnya kepada murid, senengnya cuman nyukur rambut, nempeleng siswa, nyubit siswa, ya tentu saja. Muncul kalimat-kalimat master killer, misalnya. Muncul, itu yang terjadi, kita banyak melihat di lapangan pendidikan. Jadi, sekali lagi, ini hanya akan efektif kalau kita mengambil porsi yang sebenarnya ini paling terakhir kita terapkan ya, hukuman itu. Kapan? Kalau dua-duanya saling menyadari. Ya, saya kira Tazkiyah sudah melakukan proses yang sedemikian panjang untuk melahirkan pengasuh dan asatidz yang insya Allah bisa menerapkan hukuman itu pada yang tinggal. Sekarang anak kita, karena memang dari background yang berbeda, pola pendidikan yang berbeda, pengasuhan yang berbeda, dari latar belakang orang tua yang juga berbeda-beda, karena ini tugas Tazkiyah yang pertama kali, Tazkiyah, tugas Tursina maksud saya, untuk memastikan pemahaman itu ada pada diri anak-anak kita. Dan harus dibarengi, seperti tadi ya, jadi hukuman tetap harus dibarengi dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Saya kasih contoh yang paling mudah, zaman saya di pesantren, dulu, kiai saya setiap hari Minggu memberikan makanan gratis kepada santrinya, yaitu hari Minggu, maka sang kiai akan membaca Quran, karena kita akan khataman, bil hifdi, beliau membaca 5 juz, sisanya 25, santri yang menjelaskan, pada zuhur selesai, kita makan bersama, dan itu didanai oleh kiai. Maka kita merasa setiap minggu peningkatan gizi, karena sisanya kita makan sendiri. Contoh sederhana itu membuat kita nyadari betapa cintanya kiai sama santri, misalnya. Dan seterusnya. Maksud saya, kita harus building itu kalau kita menerapkan hukuman. Jangan hanya ada hukuman, tapi santri tidak bisa melihat sisi yang lain. Sehingga kemudian pasti akan dilihat hanya sebagai punishment saja kalau begitu. Dan anak akan berontak kemudian. Satu, pemahaman penting difahamkan kepada santri, kepada didik, kenapa kita memiliki peraturan-peraturan ini, apa maksudnya, termasuk sampai ke makanan dan segala macamnya. Yang kedua, guru, institusi harus menunjukkan sisi yang lain, yaitu sisi rahmah, sisi rifqah, ya, sisi ra'fah, semuanya harus ditampilkan untuk menjadi meletakkan hukuman ini dalam tempatnya yang proporsional. Ya. Dan sekali lagi, hukuman itu dilakukan sebagai pilihan terakhir, dan itu pun dilakukan dengan item-item yang tadi sudah kita diskusikan bersama, yang ditujukan untuk melahirkan kebaikan. Kira-kira begitu? Ya. Baik, terima kasih Ustaz Yahya. Ini saya singkat Ustaz, ada beberapa pertanyaan, cuman memang yang hampir mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ini pertanyaannya Ustaz, bagaimana untuk menghukum Ananda ini dalam kondisi yang tidak marah Ustaz? Okay. Kemudian juga ada amalan apa? Doa ini Ustaz, doa yang sekiranya memang buat melembutkan hati kita, supaya anak-anak memang, maksudnya orang tua bisa mendidik anak-anaknya dengan lemah lembut. Oke, bagus sekali. Jadi sekali lagi kita ini makhluk yang dianugerahi Allah dengan
emosi ya, dengan ghoriza, dengan macam-macam. Tentu saja tidak mungkin kita tidak memiliki emosi ya, marah, cinta, benci, rindu, dan seterusnya lah. Tidak jadi manusia kita kalau tidak memiliki semuanya itu. Cuman kalau kita mendidik anak kita menjadi guru dan menjadi petani buat anak kita, pastikan kalau kita sedang marah, tanyain pada diri kita, apakah saya mendidik anak itu karena emosi atau karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena kita ingin menjadikan dia anak yang lebih baik. Itu. Maka caranya adalah lihat apakah ada batasannya seperti Nabi tadi itu. Kalau mukul wajah sudah mesti. Kalau mukul yang memarkan sudah pasti itu tidak dari hati dan dari pikiran yang jernih, tapi justru dari emosi kita. Dari emosi kita. Bagaimana caranya? Ya tahan dulu. Misalnya kalau ya sebagai Pak Nabi ya, ini kan emosi itu bisa kita redakan dengan perubahan posisi. Karena itu Nabi menyatakan kalau berdiri ya duduk, kalau tidak bisa duduk ya berbaring, kalau tidak berbaring ya sholat, dan seterusnya. Maksudnya, change the condition. Rubahlah apalah dan segala macam. Jangan kita fokus di situ. Karena kalau kita fokus di situ, emosinya tidak akan hilang. Ya. Yang kedua, sadari bahwa kita ini sebenarnya adalah sendiri-sendiri di hadapan Allah SWT. Kadang-kadang yang membuat kita marah itu karena kita merasa anak kita itu milik kita. Sehingga kalau dia tidak nurut sama kita, kita yang marah. Sebenarnya masing-masing kita ini sendiri-sendiri nanti di hadapan Allah SWT. Ya, kita ini furoda, kata Al-Quranul Karim. Tugas kita ini hanyalah diberikan amanah oleh Allah SWT. Maka pendidikan itu sebenarnya adalah amal ibadah yang kita lakukan. Sehingga mari kita pikirkan, alih-alih kita mendidik anak menjadi ladang ibadah, boleh jadi kita mendidik anak justru menjadi ladang dosa buat kita. Kalau kita mendidiknya dengan zalim, mendidiknya dengan amarah, renungkan itu, agar kemudian kita menyadari, ya Allah, mestinya punya anak itu menjadi pintu saya untuk meraih surganya Allah SWT. Bukan pintu saya yang akan menjerumuskan saya kepada neraka. Karena sikap abusif saya, ya sikap arogan saya kepada anak, dan seterusnya, yang justru membuat anak kemudian menjadi buruk. Karena itu, tahan emosi dan berhenti kalau kita emosi saat kita hendak dengan anak. Lihat Rasulullah SAW. Masih ingat kisah hadis yang sangat terkenal, seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian Rasul menasehatinya dengan menyatakan, isbiri ya ummah, sabar wahai ibu. Tapi apa kalimat yang dilontarkan oleh ibu ini? Kata dia, ibaratnya kalau ngomong sekarangnya, diam kamu tidak mendapati apa yang aku dapatkan. Itu sebenarnya kalimat yang keras, yang membangkitkan emosi. Terutama bagi orang yang memiliki posisi. Ya. Misalnya gini, kalau kita ini seorang guru, kemudian kita menasehati karena kita merasa itu bagian ekspertis kita. Misalnya ada orang mengerjakan dengan pola A, kita tahu, you salah, terus kita bilang, jangan begitu, mestinya begini. Kamu tahu apa sih? Itu mesti emosi kita, karena itu merendahkan kita. Nabi Muhammad SAW, dia nabi, dia Masya Allah, manusia yang paling terbaik. Ibu ini menyatakan, diam kamu tidak tahu apa yang aku alami. Masya Allah. Lihat, apakah Nabi kemudian justru memarahinya? Tidak ada, karena itu akan membangkitkan emosi. Nomor satu, termasuk emosi Nabi Muhammad SAW, kalau orang normal ya, nomor satu. Nomor dua, nasihat itu hanya masuk ketika orang tidak dalam keadaan kalut. Kayak itu Nabi pulang. Nabi biarkan saja. Baru ketika dia mulai reda, sadar, orang-orang ngasih tahu bahwa yang memberitahu adalah Rasulullah SAW, dia pergi ke Rasulullah dan dia menyatakan, saya sabar ya Rasulullah, saya sabar ya Rasulullah. Jadi, itu pentingnya. Kalau kita mau nasihati anak kita, tapi kita marah, berhenti. Tahan dulu, renungkan dulu, ambil nafas dulu, atau apalah. Baru setelah itu baru kita. Atau kalau sudah kebablasan, ya misalnya ini, case-nya sudah kejadian, entahlah kita nyubit dengan, waduh kelebihan kayaknya itu kadarnya tadi misalnya, misalnya, pastikan langsung kita imbangi dengan kasih sayang, sehingga anak tahu. Sehingga anak tahu, minta maaf sama anak. Karena maaf itu bukan hanya dari anak ke orang tua, tapi orang tua kepada anak. Minta maaf kepada anak
Dan kemudian tunjukin kasih sayang sehingga anak tahu yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, jadi itu yang paling penting. Sekali lagi, kita ini tidak hanya harus menunjukkan ketidaksetujuan kita kepada anak, ya, atau menunjukkan ketidaksetujuan, tapi di sisi yang lain kita menunjukkan kesetujuan. Kasih reward, kasih prize kepada anak, kasih pujian kepada anak, itu yang akan menumbuh kembangkan kepada anak-anak kita. Coba sampai detik hari ini masih terngiang di pelupuk mata saya ketika ayah saya nangis mendengarkan saya mengaji, mendengarkan itu terus. Kenapa? Kan itu seperti pujian buat anaknya. Dan penting begitu itu. Jadi kalau kita sudah tahu itu, ketika saya membuka jendela dapur ibu saya dan saya dapati hanya ada ikan asin saat saya masih SMA karena uangnya habis untuk nyekolahin anak-anaknya, itu yang ada di pikiran saya adalah betapa cintanya orang tua saya kepada anak-anaknya. Jadi kalau anak sudah memahami itu, mau orang tua marah, mau orang tua nangis, insya Allah dia tahu, tidak akan dia menyatakan orang tuanya tidak mencintai dia. Itu masalahnya. Tapi kalau kita tidak bergaul dengan anak, anak tidak tahu kasih sayang, hanya kita kasih duit saja, tidak akan dia tahu bahwa orang tuanya sayang. Dan begitu kita menghukum, anak hanya tahu bahwa bapak saya adalah the punisher. Kira-kira demikian. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, program ini juga memang kita lakukan, Ustaz. Di Tursina memang untuk hukuman sebelum memang kita menghukum itu sebelumnya akan kami informasikan. Okay. Jadi memang diinformasikan terlebih dahulu terkait dengan aturan yang ada di Tursina, Bapak Ibu, dan itu anak-anak ada 3 bulan di sini masa orientasi seperti itu. Sehingga nanti ketika Anda menjalankan hukuman itu memang berdampak, Ustaz. Yeah. Kadang kan memang mohon maaf kami umumkan kepada santri yang memang ada santri yang kena hukuman. Jadi kita umumkan, tapi juga tidak merendahkan anak yang kena hukuman. Sehingga ketika di sana kami sampaikan bahwa tidak semua yang kalian lihat di depan ini adalah contoh keburukan, tapi belum tentu kalian juga baik, gitu saja. Sehingga memang anak-anak juga alhamdulillah di situ sadar, santrinya juga yang dihukum juga merasa ini ya bertanggung jawab. Betul. Kemudian anak-anak santri juga yang tidak terkena hukum juga tidak membuli yang kena hukuman, Ustaz. Benar. Jadi memang mereka memahami, akhirnya ya saling mengkoreksi diri seperti itu. Alhamdulillah. Ya, insya Allah Bapak Ibu wali santri, kalau misal memang ada keluhan, Ustaz, memang kami welcome sekali terkait dengan masalah hukuman ini, Ustaz. Terpenting memang masalah juga pelanggaran santri itu ya tadi ya, pelanggaran santri, kemudian juga bagaimana santri yang memang dibully begitu, Ustaz. Insya Allah kami sangat welcome sekali, Bapak Ibu bisa komunikasi lanjut dengan kami. Karena memang tadi sebagian juga ada yang bertanya mengenai itu. Insya Allah memang next di luar dari program kajian ya, Ustaz. Seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu ini insya Allah satu, Ustaz, terakhir. Ini amalan untuk bisa istiqomah untuk menghafal Quran, Ustaz. Insya Allah. Karena memang Ustaz Yahya memang expertnya di tafsir Quran, sehingga mudah-mudahan Ustaz. Amalan untuk menghafalkan Quran, gini ya, sebenarnya kita ini, sekali lagi, saya percaya bahwa tidak ada satu metode yang applicable untuk semua orang. Jadi, apa yang sudah diijtihadkan oleh para ulama dengan berbagai metode hafalan, itu penting untuk dicoba. Karena kita nggak tahu karakter kita apa. Ya, misalnya ada yang pakai otak kiri, otak kanan. Ada yang pakai bantuan, macam-macam lah, berbagai macam. Misalnya si Ali Jabir disuruh didekatin Qurannya, misalnya. Ada macam-macam, ada pola. Yang jelas, temukan apa yang paling cocok dengan kita. Yang buat kita paling rileks. Ada, dulu anak saya tunjukin anak saya misalnya ya. Anak saya dulu ngafalinnya, saya suruh ngulang-ulang, karena saya kira itu metode terbaik buat dia. Ya, saya suruh ulang 20 kali, dilakukan itu, tapi lama. Sekarang saya perhatikan cara dia menghafalkan jauh lebih cepat. Misalnya 1 lembar agak lebih cepat dia lakukan. Ternyata dia mintanya apa? Belikan saya Quran yang ada terjemahan perkatanya.
Dia sekarang menggunakan Quran yang terjemahan perkata. Mungkin dengan pertambahan usia, dia merasa ngafalin dengan melihat terjemahan perkata lebih cepat buat dia. Ya saya tentu loh, ternyata berubah gitu. Jadi memang perbedaan itu yang mengetahui ya tentu dirinya sendiri. Ya, jadi saran saya apa yang harus dilakukan? Ya kalau misalnya kok saya lama terus ya, cobalah yang lain. Jangan merasa hanya ada satu teori dalam menghafal ya, karena orang itu beda-beda. Ada yang kecenderungannya warna atau apa dan seterusnya. Cari yang paling membuat kita paling nyaman. Tapi dari semuanya, tentu yang semua disepakati oleh para ahli memorisasi adalah ya diulang-ulang memang. Meskipun mau pakai terjemahan, pakai warna, otak kanan, otak kiri, atau berbagai metode lah. Endingnya adalah tetap harus ada murojaah. Itu yang paling penting memang. Dan kita harus punya waktu untuk melakukan murojaah. Ada amalan-amalan yang dilakukan, misalnya kalau kita baca di Ibnu Katsir, seingat saya, ada sholat untuk menguatkan hafalan. Tapi yang intinya beginilah, mintalah sama Allah, doa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk dibukakan hati, dimudahkan untuk menghafal ayat-ayat Allah SWT yang tujuannya adalah untuk memiliki Al-Quranul Karim di dalam diri kita, merubah diri kita menjadi yang lebih baik, bukan untuk faktor yang lain. Ya, misalnya biar dianggap qori, biar dianggap apalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi minta Allah, karena yang memiliki Quran Allah SWT. Karena itu, yang pertama tentu setelah usaha zahir tadi yang kita lakukan, milih metode yang tepat. Ya, kalau mau sholat hajat, atau kalau saya tidak hafal bacaannya, sudah ada doanya juga kalau di tafsir Ibnu Katsir, nanti ada sholat li hifdzil Quran, li kuwatil hifdzi kalau saya tidak salah. Sholat untuk menguatkan hafalan. Ada hadisnya musalsal. Dulu saya dapat dari guru saya bercerita, saya dapat ini dari guru saya, kata dia begitu. Riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW, untuk menguatkan hafalan kita. Nah, sekali lagi, bisa dilakukan sholat, bisa doa dengan tulus pada Allah SWT, agar kita dikuatkan hafalan kita. Dan yang paling terakhir, tentu saja ini juga boleh dicoba, makanan. Karena ada sekian banyak ulama, kalau kita baca riwayat ulama-ulama soleh, ada jenis-jenis makanan yang memang menguatkan hafalan, seperti almonds, anggur kalau saya tidak keliru. Ada beberapa, saya lupa item-itemnya. Itu ada banyak pernyataan ulama klasik dulu, saya tidak tahu, tanya ahli gizi dan seterusnya mungkin itu tepat. Tapi kalau kita membaca riwayat-riwayat klasik, ada beberapa ulama yang memang mengkonsumsi itu untuk menguatkan hafalannya. Saya kira mungkin ada kaitannya dengan nutrisi yang diberikan untuk otak kita sehingga mengokohkan hafalan kita. Dan sekali lagi, target kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sesungguhnya bukan apa-apa. Target yang paling utama dari proses interaksi dengan Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quranul Karim. Itu yang harus di-building di otak kita. Hafalan hanyalah one step saja dari muamalah kita dengan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu yang pertama, dengarkan Al-Quranul Karim, istima'. Setelah itu baru kita qiraah, tilawah, baca. Setelah itu al-hifdzu, hafalkan Al-Quranul Karim. Hal itu sebenarnya nanti ditaklim dulu, dipelajari, terus dihafalkan, kemudian ditadaburi. Para ulama bahkan menyatakan, kenapa sih kok harus menghafalkan? Sebenarnya salah satu tujuannya itu yang paling terpenting agar kita terus membaca Al-Quran. Karena kalau orang hafal, dia akan baca dimanapun saja. Tujuan pertamanya itu. Yang kedua, agar kita bisa tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena dimanapun kita baca dan merenungkan Al-Quranul Karim. Dan setelah itu, proses tadabbur itu akan memompa kita untuk melakukan tindakan. Pastikan niat kita benar kalau kita menghafalkan Al-Quran untuk tujuan itu. Tujuan akhirnya adalah saya harus menjadi the walking Quran, pribadi yang Qurani. Tujuannya itu. Dan semoga Allah meridhoi kalau kita sungguh-sungguh dengan niat kita,
insya Allah Allah memudahkan jalannya dan menjadikan kita seorang ahlul Quran yang kelak semoga dibersamakan dengan ma'asafaratil kiramil bararah, dan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibih. Ya, kira-kira demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu wali santri, alhamdulillah usai sudah kajian pada pagi ini menjelang siang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat Amin, dan amin. berkah untuk kita semua. Amin. Ustaz, untuk akhirnya di akhir ini kita berdoa juga Ustaz untuk korban musibah kemarin Ustaz ya, di Batu ya, yang terkena banjir bandang. Baik, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka tamam al-'afiyah. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba ghumumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya.